Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asnita Putri dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah dasar ilmu gizi, yaitu zat gizi makro. Zat gizi merupakan senyawa dari makanan yang digunakan tubuh untuk fungsi fisiologis normal. Definisi yang luas ini mencakup senyawa yang digunakan langsung untuk produksi energi yang membantu dalam metabolisme koenzim untuk membangun struktur tubuh atau untuk membantu dalam sel tertentu. Suatu zat gizi penting untuk organisme dalam kelangsungan siklus hidup dan terlibat dari fungsi organisme. Zat gizi makro adalah makanan utama yang membina tubuh dan memberi energi. Zat gizi makro dibutuhkan dalam jumlah besar dengan satuan gram. Zat gizi makro terdiri atas karbohidrat, protein, dan lemak. Zat gizi makro yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi manusia dan hewan. Karbohidrat berasal dari kata hidrat karbon atau dikenal dengan hidrat arang atau desakarida dari bahasa Yunani yaitu sakaron yang berarti gula. Karbohidrat adalah zat gizi berupa senyawa organik yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen yang digunakan sebagai bahan bakar pembentuk energi. Semua jenis karbohidrat diperoleh dari tumbuhan yang dihasilkan melalui proses fotosintesis. Jenis-jenis karbohidrat. Karbohidrat terdiri dari karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana yaitu monosakarida, disakarida, dan oligosakarida, sedangkan karbohidrat kompleks yaitu polisakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang paling sederhana susunannya dan tidak dapat dihidrolisis lebih lanjut. Dalam ilmu gizi terdapat 3 jenis monosakarida yang paling penting yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa merupakan jenis monosakarida yang merupakan gula yang terpenting dalam metabolisme tubuh karena merupakan produk utama yang dibentuk dari hidrolisis karbohidrat kompleks dalam proses pencernaan dan di dalam sel. Glukosa dioksidasi untuk menghasilkan energi dan disimpan dalam hati dan otot dalam bentuk glikogen. Bahan makanan yang mengandung glukosa seperti buah-buahan, sayuran, jagung, sari pohon, dan sejumlah akar serta madu. Tingkat kemanisan glukosa hanya separuh dari sukrosa sehingga dapat digunakan lebih banyak untuk tingkat kemanisan yang sama. Selanjutnya fruktosa. Fruktosa atau yang memiliki nama lain livolosa atau gula buah merupakan gula yang termanis. Susunan atom dalam fruktosa merangsang jonjot kecapan pada lidah sehingga menimbulkan rasa manis. Gula ini terdapat di dalam madu bersama dengan glukosa, buah-buahan, nektar bunga, dan juga dalam sayuran. Selanjutnya galaktosa. Galaktosa merupakan gula khusus yang tidak terdapat dalam bentuk bebas di alam, tetapi terdapat dalam bahan hewani yaitu air susu. Gula dari jenis ini diproduksi dari laktosa atau gula dalam susu dengan cara dihidrolisis. Dalam proses pencernaan, galaktosa juga merupakan komponen serebrosida, yaitu lemak turunan yang terdapat di dalam otak dan jaringan saraf. Jenis karbohidrat sederhana yang kedua yaitu disakarida. Disakarida merupakan gabungan antara 2 molekul monosakarida yang dapat dihidrolisis oleh larutan asam dan air sehingga terurai menjadi 2 molekul monosakarida. Jenis disakarida yakni sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sukrosa merupakan gabungan dari glukosa dan fruktosa, sedangkan maltosa merupakan gabungan dari 2 glukosa, sementara laktosa ialah gabungan dari glukosa dan galaktosa. Sukrosa dan maltosa terutama terdapat dalam bahan makanan nabati, sementara laktosa hanya dijumpai pada mamalia yaitu dari jenis gula dalam air susu, baik susu hewan atau susu manusia. Sukrosa dikenal sebagai gula meja, terdapat terutama dalam tebu, gula, molase, dan seragum. Dalam usus halus, sukrosa dipecah atau dihidrolisis menjadi fruktosa dan glukosa dengan perbandingan 50:50. Maltosa tidak terdapat dalam bentuk bebas di alam. Maltosa dikenal sebagai gula malt atau gula biji karena merupakan produk pencernaan pati dengan bantuan enzim diatasa dan enzim yang diperoleh dari kecambah biji-bijian. Dalam usus halus, maltosa dipecah menjadi 2 molekul glukosa. Sedangkan laktosa merupakan gula utama yang terdapat dalam susu. Laktosa tidak terdapat dalam tanaman melainkan hanya dijumpai pada susu hewan dan susu ibu dengan gambaran susu sapi mengandung 4-6% laktosa, sedangkan air susu ibu atau disingkat dengan ASI mengandung 5-8% laktosa. Jenis karbohidrat sederhana yang ketiga yaitu oligosakarida.
Oligosakarida merupakan karbohidrat yang jika dihidrolisis mengandung 3-8 molekul gula sederhana. Karbohidrat kompleks yaitu polisakarida merupakan senyawa karbohidrat kompleks yang terdiri dari 3 atau lebih gabungan molekul-molekul monosakarida, baik yang bergabung dengan rantai lurus ataupun rantai cabang. Senyawa ini bisa dihidrolisis menjadi banyak molekul monosakarida. Contoh polisakarida yaitu amilum, dekstrin, glikogen, dan selulosa. Contoh dari polisakarida yaitu pati. Pati merupakan karbohidrat yang tersimpan dalam tanaman dan terdapat dalam dua bentuk yaitu amilosa atau terdiri dari molekul-molekul glukosa dengan rantai panjang dan amilopektin, meskipun dengan komposisi berbeda-beda. Pati terutama terdapat dalam biji-bijian, akar, sayuran, serta buah-buahan yang belum matang. Dekstrin merupakan hasil antara pencernaan pati menjadi maltosa dan akhirnya menjadi glukosa. Glikogen juga dikenal sebagai animal starch yang merupakan polisakarida dengan rantai bercabang-cabang yang menyerupai amilopektin. Glikogen tersimpan dalam hati dan jaringan otot. Dalam keadaan normal terdapat 340 gram glikogen. Selulosa merupakan polisakarida yang terdiri banyak molekul glukosa dan molekul-molekul yang tidak bercabang dan menyerupai amilosa. Selulosa memiliki sifat tidak dapat dicerna karena manusia tidak memiliki enzim yang cukup untuk menghidrolisis, tetapi hewan dapat memanfaatkannya karena dalam rumen terdapat bakteri yang dapat mencerna selulosa. Kemudian hemiselulosa. Hemiselulosa merupakan polisakarida yang terdiri dari banyak molekul. Hemiselulosa sedikit berbeda dengan selulosa, yaitu terdiri dari heksosa, pentosa, dan bentuk-bentuk asam dari kedua komponen tersebut. Hemiselulosa dapat dipecah dalam rotan asam, diantaranya pektin dan agar-agar. Pektin terutama terdapat dalam buah-buahan dan biji-bijian, sedangkan agar-agar diekstraksi dari rumput laut dan bisa digunakan untuk mengentalkan viskositas larutan. Fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat dalam tubuh yaitu menyediakan keperluan energi. Fungsi utama karbohidrat adalah sebagai pasokan utama energi bagi tubuh. Setiap gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Keberadaan karbohidrat dalam tubuh sebagian ada pada sirkulasi darah sebagai glukosa untuk keperluan energi, dan sebagian terdapat pada hati dan jaringan otot sebagai glikogen, dan sebagiannya lagi sisanya diubah menjadi lemak untuk kemudian disimpan sebagai cadangan energi di dalam jaringan lemak. Yang kedua yaitu penghemat protein. Ketika kebutuhan protein harian tidak terpenuhi, maka tubuh akan mengambil protein sebagai cadangan energi. Akibatnya, fungsi protein sebagai zat pembangun tidak optimal. Memenuhi kebutuhan karbohidrat akan membuat protein melaksanakan tugas utamanya sebagai zat pembentuk tubuh. Fungsi karbohidrat sebagai pengatur metabolisme lemak. Fungsi karbohidrat sebagai pengatur metabolisme lemak dalam tubuh. Karbohidrat mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna, menyiapkan cadangan energi siap pakai sewaktu-waktu diperlukan dalam bentuk glikogen, mengatur gerak peristaltik usus, terutama usus besar. Makanan tinggi karbohidrat kaya akan serat yang berfungsi melancarkan sistem pencernaan dan buang air besar. Fungsi karbohidrat dalam hidangan yaitu memudahkan pemberian bentuk pada makanan. Dalam proses fermentasi, karbohidrat penting sekali dan mempunyai sifat-sifat khusus untuk mendapatkan hasil olah yang disukai konsumen. Fungsi karbohidrat dalam hidangan yaitu jika dipanaskan pada suhu tinggi, karbohidrat menjadi karamel yang memberi aroma khusus. Fungsi yang terakhir yaitu pemberi rasa manis pada makanan. Sumber karbohidrat adalah padi-padian atau serealia, umbi-umbian, kacang-kacang, dan gula. Hasil olah bahan-bahan ini adalah bihun, mie, roti, tepung-tepungan, selai, sirup. Sebagian besar sayur dan buah tidak banyak mengandung karbohidrat. Sayur umbi-umbian seperti wortel lebih banyak mengandung karbohidrat dibanding sayur dedaunan. Bahan makanan hewani seperti daging, ayam, ikan, telur, dan susu sedikit sekali mengandung karbohidrat. Karbohidrat yang banyak dimakan sebagai makanan pokok di Indonesia yaitu beras, jagung, ubi, talas, dan singkong. Sumber bahan makanan karbohidrat. Dalam bahan makanan, sumber karbohidrat lebih banyak ditemukan pada bahan nabati dan hanya sedikit saja yang dapat ditemukan dalam bahan makanan hewani. Karbohidrat sumber nabati umumnya berasal dari tumbuhan seperti biji, batang, dan akar, sementara karbohidrat sumber hewani terdapat dalam otot atau daging dan hati dalam bentuk glikogen, namun jumlah karbohidrat akan berkurang dalam otot atau hati jika hewan tersebut mati karena glikogennya akan mengalami penguraian. Bahan makanan pokok merupakan sumber utama karbohidrat. Bahan makanan pokok yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia dapat berupa beras, gandum, serealia, jagung, kentang, sagu, tepung, dan sebagainya.
Selain bahan makanan pokok tersebut, bahan makanan seperti kacang-kacangan juga banyak mengandung karbohidrat. Kemudian buah-buahan seperti pisang, durian, nangka juga banyak mengandung karbohidrat. Kebutuhan karbohidrat bagi tubuh. Kebutuhan karbohidrat bagi tubuh menurut WHO menganjurkan agar 55-75% konsumsi total berasal dari karbohidrat kompleks dan paling banyak hanya 10% berasal dari gula sederhana. Karbohidrat harus terpenuhi untuk mencegah terjadinya ketosis. Ketosis yaitu meningkatnya kadar keton atau sisa produksi hati yang tidak dapat dioksidasi dalam darah sehingga mengakibatkan pembakaran lemak berlebihan. Gejala ketosis antara lain produksi urin meningkat, depresi, mual, lelah, dan pening. Demikian pula tidak ada anjuran secara khusus untuk serat makanan. Lembaga Kanker Amerika menganjurkan makan 20-30 gram serat sehari. Konsumsi berbagai bahan makanan yang mengandung karbohidrat hendaknya mencukupi kehidupan sehari-hari. Jumlah karbohidrat yang diperlukan seseorang per hari. Kebutuhan karbohidrat per orang setiap harinya berbeda-beda. Jenis kelamin, umur, tingkat aktivitas yang dilakukan, serta kondisi kesehatan yang mempengaruhi kebutuhan karbohidrat. Mengacu pada angka kecukupan gizi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, AKG akan digunakan sebagai acuan saat gizi rata-rata yang diperlukan oleh kelompok orang berdasarkan jenis kelamin dan usianya. Berikut detail karbohidrat. Bagi perempuan, anak-anak 155-254 gram per hari, usia 10-12 tahun 205 gram per hari, usia 13-18 tahun 292 gram per hari, usia 19-29 tahun 309 gram per hari, usia 30-49 tahun 323 gram per hari. Bagi laki-laki, anak-anak 155-254 gram per hari, usia 10-12 tahun 289 gram per hari, usia 13-15 tahun 340 gram per hari, usia 16-18 tahun 368 gram per hari, usia 19-29 tahun 375 gram per hari. Selanjutnya, metabolisme karbohidrat. Proses terjadinya penyerapan dan pencernaan makanan jenis karbohidrat secara berurutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, di mulut. Secara mekanik, makanan akan dipecah atau diperkecil oleh gerak mekanik gigi dan dicampur dengan air liur atau saliva yang dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar ludah. Selanjutnya berlangsung pencernaan secara kimiawi, yaitu enzim petialin akan memecah polisakarida, amilum, glikogen, dan dekstrin menjadi disakarida berupa maltosa. Lalu enzim maltase akan memecah maltosa menjadi glukosa atau monosakarida, kemudian makanan yang menjadi gumpalan atau bolus ditelan melalui paring dan esophagus atau kerongkongan. Makanan pun masuk ke vertikulus atau lambung. Kemudian di lambung, secara mekanik makanan akan dilembutkan dengan gerakan mekanik lambung, sedangkan pencernaan kimiawi melanjutkan proses pencernaan di mulut. Di dalam gaster bolus menjadi semakin encer atau menjadi kimus. Seterusnya makanan akan masuk ke usus halus. Lalu di usus halus terjadi gerakan peristaltik yang akan menghaluskan makanan, sedangkan secara kimiawi enzim amilasa akan mengurai karbohidrat menjadi glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Enzim sukrosa mengurai sakrosa menjadi fruktosa dan galaktosa, sedangkan enzim maltasa mengurai laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Selanjutnya, semua karbohidrat dalam bentuk glukosa atau monosakarida diserap oleh dinding-dinding usus halus dengan kecepatan yang berbeda-beda, sedangkan sisa makanan tidak diserap akan masuk ke usus besar atau kolon. Kemudian di usus besar, karbohidrat akan dicerna oleh tubuh, dipecahkan sebagian oleh mikroba yang terdapat dalam usus melalui proses fermentasi dan menghasilkan energi untuk keperluan mikroba dan bahan sisa seperti air dan karbon dioksida yang kemudian keluar sebagai flatus. Sisa karbohidrat yang masih ada dibuang sebagai tinja. Penyakit yang berhubungan dengan karbohidrat. Yang pertama, penyakit kurang kalori atau protein. Penyakit ini pada dasarnya terjadi karena defisiensi energi dan defisiensi protein disertai susunan hidangan yang tidak seimbang. Penyakit ini terutama menyerang anak-anak yang sedang tumbuh dan dapat pula menyerang orang dewasa yang biasanya kekurangan makanan secara menyeluruh. Pada anak-anak terjadi KKP atau kurang kalori dan protein dalam bentuk marasmus dan kwashiorkor, dapat juga gabungan bentuk keduanya. Marasmus
Marasmus dapat disebabkan karena anak menderita sakit berat atau penyakit infeksi berulang atau karena kelaparan. Gejalanya yaitu pertumbuhan terhambat, wajah seperti orang tua, tidak berinteraksi dengan lingkungan, selalu lapar dan berat badan sangat kurang. Sedangkan kwashiorkor yaitu suatu kondisi kurang protein karena ketidakcukupan intake protein pada periode tertentu. Umumnya ditemukan di usia 1-4 setelah penyapihan. Anak yang mengalami kwashiorkor tidak dapat tumbuh secara normal dan sintesis jaringan kolagen sangat menurun. Akibat dari kelebihan karbohidrat yaitu penyakit kegemukan atau obesitas. Kegemukan atau overweight adalah suatu keadaan kelebihan berat badan 10% di atas berat badan ideal atau persentase lemak tubuh melebihi 20% untuk pria dan 25% untuk wanita. Kelebihan berat badan di atas 25% dari berat badan ideal disebut obesitas. Penyebab utama terjadinya kelebihan berat badan adalah asupan makan atau energi intake lebih besar dibandingkan energi yang diperlukan untuk aktivitas atau energi output. Selanjutnya, akibat dari konsumsi kelebihan karbohidrat yaitu diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus merupakan suatu keadaan hiperglikemia atau kadar gula darah melebihi 140 magnesium persen kronik yang diakibatkan oleh defisiensi hormon insulin. Gejalanya antara lain poliuri, polidipsi, polipagia, lemah dan otot menjadi lemas, mual dan muntah.